Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, yang mana alhamdulillah pada petang hari ini atau malam hari ini di Masjid Ar-Rayhan kita melanjutkan kembali pertemuan kita. Dan untuk kali ini kita kajiannya adalah tematik. Biasanya kita meneruskan yaitu 2 kitab tentang 10 sahabat yang dijamin surga dan tentang akhlak. Untuk kali ini kemarin Bapak Haji Sultan minta tematik yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan taqarrub kepada Allah. Bagaimana kita selalu dekat dengan Allah, selalu merindukan ibadah. Maka sesuai dengan permintaan, sesuai dengan pesanan. Pesanan materi ini, bukan pesanan fatwa ya. Kalau pesanan fatwa biasanya yang halal ya diharamkan jadi haram, ya, karena sesuai pesanan. Kalau fatwa sesuai pesanan itu bahaya. Tapi kalau materi insya Allah itu sesuai dengan keadaan. Apalagi ya tentang ibadah ini memang tujuan kita hidup di dunia ini tidak ada lain hanya untuk beribadah. Bagaimana kita selalu merindukan ibadah. Maka saya membuat materi singkat yaitu dengan judul 7 kelezatan dalam kehidupan orang iman. 7 kelezatan dalam kehidupan orang iman. Sebelum kita memasuki poin-poin, yaitu 7 poin tentang kelezatan dalam diri orang iman, di sini yang perlu kita fahami tentang lezat itu apa. Dalam bahasa Arab, ladzah. Ya. Jadi lezat itu aslinya dari bahasa Arab. Jadi kita ngomong lezat, ya, itu dari kata ladzah. Ya. Alif, dzal, tak marbutoh. Itu ladzah. Ladzah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna halawah, manis, menyenangkan. Makanya dalam bahasa Arab itu permen manis-manis itu disebut halawiyat. Ya, halwa. Ya, halwa atau halawiyat, hal yang manis-manis, ya. Dalam bahasa Arab namanya ladzah itu mengandung 5 hal. Ya, mengandung 5 hal. Yang pertama adalah asyaddu hubban. Sesuatu yang paling disenangi. Ya, yang paling dicintai. Enggak ada yang yang melebihi sesuatu itu. Dalam diri orang iman itu ada kelezatan, artinya ada yang paling dicintai oleh orang iman, paling disenangi oleh orang iman. Kalau imannya betul-betul iman yang murni, betul-betul iman yang tingkat tinggi, itu pasti paling dicintai ya kelezatan ini. Yang akan kita sebut nanti yaitu ada 7 ini. Jadi asyaddu hubban. Sebagaimana dalilnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang kedua, pengertian ladzah itu adalah asyaddu talaban. Sesuatu yang paling dicari.
Ya, biasanya kalau kita mencintai sesuatu, yang paling banyak kita cari ya yang kita cintai tadi. Ya. Artinya 7 kelezatan ini nanti itu yang paling dicari oleh orang iman dalam kehidupannya. Dalam 24 jam kesehariannya dia akan mencari 7 hal ini. Itu kembali lagi kalau menjiwai keimanannya. Kalau bahasa kita dulu ngawai. Ngawai artinya menjiwai keimanan, pasti akan mencari. Yang paling dicari ya 7 hal ini. Yang ketiga yang disebut ladzat adalah wala yuridu anhu badala. Tidak akan pernah mencari ganti dari 7 hal ini. Karena ini yang akan membuat dia bahagia, akan membuat dia tenang. Maka enggak pernah akan mencari ganti. Ditawari apapun, punya kesempatan memiliki apapun, dia enggak akan pernah mengganti 7 hal ini. Jadi kalau bicara ladzah itu begitu. Sama seperti kita kalau sudah mantap kalau makan sate di warung ini, kalau di sini di mana warung sate yang di Babat sana ya? Saya pernah diajak Pak Haji Sultan ke sana itu. Tapi dulu itu ya, berapa tahun yang lalu nih. Karena waktunya longgar, kalau sekarang datang ke sini waktunya sudah mepet maghrib ya, nggak mungkin mampir. Kalau sudah merasakan kelezatan itu ya nggak akan cari ganti warung yang lain. Karena apa? Sudah cocok dengan rasanya. Itu namanya lezat. Berarti sudah mendapatkan ladzah. Mendapatkan ladzah. Kemudian yang keempat, yaitu wala yujad fihi malal. Lezat itu akan menghasilkan, akan menimbulkan bahwa orang yang menikmatinya itu nggak akan bosan. Jadi orang iman terhadap 7 hal ini nanti dia nggak akan bosan. La yujad fihi malal. Malal itu bosan, blenger, itu nggak ada. Orang iman terhadap 7 hal ini nggak akan pernah bosan. Berarti nggak akan pernah kenyang dengan 7 ini. Akan selalu kurang. Akan selalu kurang. Sama seperti tadi, kalau sudah cocok dengan sate tersebut berkali-kali ke situ nggak bosan. Cuman kalau setiap hari ke situ makan sate terus bosan. Artinya 7 hal ini nanti orang iman tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Dan yang terakhir, daiman yajidu fihi rahatal bal. Orang iman akan menjumpai dalam 7 hal ini nanti, yaitu rahatal bal. Selamanya dia akan selalu mendapatkan rahatal bal. Rohah itu santai, bal itu perasaan. Artinya apa? Mendapatkan tumakninah, sakinah. 7 hal ini akan dirasakan oleh orang iman, dia akan mendapatkan ketenangannya di situ. Karena dunia ini hakikatnya sumber kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa kita. Orang Arab menyebutkan rahatal bal. Bal itu bukan bal yang sepak bola, bukan. Bal itu kalau bahasa Arab bal itu adalah jiwa kita, perasaan. Rahatal bal berarti jiwanya santai, jiwanya bahagia, selalu senang, selalu terhibur. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sakinah, tumakninah itu adalah rahatal bal. Jadi kalau bicara kelezatan, inilah orang iman akan menjumpai bahwa kelezatan itu ada dalam 7 hal ini nanti. Ini yang akan kita bahas. Dan dalam dalil-dalil yang kita sitir, nanti ada sabda Nabi dan juga beberapa ucapan para sahabat maupun praktek dari ahli ilmu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah 7 kelezatan dalam kehidupan orang iman. Sebagaimana kita sampaikan tadi, itu yang akan membuat orang iman tenang, hidupnya bahagia. Yang pertama adalah kelezatan iman. Yang pertama, kelezatan iman. Yang dimaksud iman ini ialah keimanan kita kepada Allah. Secara detailnya adalah
keyakinan kita terhadap rukun iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, pada Al-Quran, kemudian pada para utusan, pada hari akhir, hari kiamat, dan percaya terhadap qadar baik yang baik maupun yang jelek. Nah, keimanan ini kalau itu sudah mendarah daging, sudah masuk pada hati kita, sudah masuk ke jiwa kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Itu yang katakan tadi bahwa ladzah itu bermakna halawah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal, barang siapa yang 3 hal tersebut ada dalam dirinya, maka dia akan menjumpai manisnya iman, lezatnya iman. Artinya apa? Iman itu yang membuat dia selalu dalam ketenangan. Iman itu yang membuat dia menjamin kebahagiaannya. Dia akan selalu bergembira dalam keadaan apapun. Ya. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Bukan karena masuk dalam golongan tertentu, bukan. Tapi karena menjiwai keimanan. Syaratnya 3 ini. Artinya apa? Lezatnya iman kalau 3 ini ada dalam diri kita. Berarti ini adalah resep dari Nabi bagaimana kita bisa merasakan lezatnya iman. Istimewanya iman. Iman adalah yang paling kita cintai, yang paling kita cari, yang membuat kita nggak pernah bosan, yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Lezatnya iman itu bisa dicapai, bisa kita miliki kalau Allah dan Rasul itu lebih yang paling kita cintai daripada selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasul, kita selalu merindukan Allah dan Rasul, maka kita akan menjumpai lezatnya iman. Kita akan bangga dengan keimanan kita. Kita tidak akan pernah susah dengan keadaan apapun yang kita alami dalam mempertahankan iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa susah. Kalian adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang derajatnya tinggi jika kalian orang-orang yang iman. Jadi kalau kita selalu dalam benak kita, dalam pikiran kita, Allah yang paling utama, Rasul yang paling utama, aturan Allah, ya, perintahnya Allah, perintahnya Rasul yang kita junjung tinggi, yang kita umat utamakan, maka kita tidak akan tersusahkan dengan keadaan apapun. Ya. Keadaan senang, ya bersyukur. Keadaan susah, ya tetap bersyukur. Itulah Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika Nabi mendapatkan yang tidak sesuai dengan harapan, Nabi menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Berarti itu sudah nyampe derajat iman. Ya, kalau kita senang bisa alhamdulillah. Tapi kalau susah, kalau mendapatkan yang tidak sesuai, ya, untuk innalillah itu juga proses. Nggak bisa langsung. Biasanya marah-marah dulu, menggerutu dulu, baru setelah sadar innalillah. Itu kalau kita. Maka kalau orang yang menjumpai iman kepada Allah, menjumpai cintanya kepada Allah itu yang paling tinggi, ya, apapun ketentuannya Allah, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, dia tidak pernah susah, tidak pernah berat hatinya. Ini yang dimaksud syarat pertama kalau kita ingin mendapatkan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia
mencintai seseorang, jika dia mencintai seseorang, maka cintanya kepadanya itu tidak ada lain kecuali lillah, hanya karena Allah. Artinya apa? Dia mencintai seseorang, menyenangi seseorang, ya, mengidolakan seseorang, takjub kepada seseorang. Cintanya, takjubnya, mengidolakannya itu hanya lillah. Artinya apa? Kalau dia sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan hukumnya Allah, maka dia tidak akan mungkin mencintai orang yang membenci Allah atau memusuhi Allah. Sehingga cintanya kepada seseorang tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Karena kalau orang itu cintanya kepada manusia, kepada orang yang dicintai melebihi pada cintanya kepada Allah, pasti dia akan memilih orang tersebut daripada memilih Allah. Dia akan meninggalkan agamanya, meninggalkan ibadahnya untuk mendapatkan cintanya seseorang itu. Entah itu berupa, ya, kalau laki-laki dari cintanya seorang perempuan, kalau dari perempuan berarti dia dari cintanya seorang laki-laki, atau bapak pada anaknya, anaknya kepada bapaknya, atau ya kepada pimpinannya, nah, kepada imamnya, kepada orang yang dianggap menjamin surganya. Pasti dia akan mengedepankan cintanya orang yang diidolakan itu, yang ditakzimi itu, daripada cinta kepada Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan lezatnya iman, maka yang kita lakukan kalau kita mencintai siapapun harus berdasarkan karena Allah. Artinya apa? Harus ada batas-batasnya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu, ya, kul in kana abaukum wa abnaukum, itu kan ada 8 macam itu yang, ya, yang membuat manusia itu cintanya bisa beralih kepada 8 itu. Yang disebut pertama adalah bapaknya. Ya, banyak orang yang tidak mau menetapi kebenaran padahal sudah mengerti, gara-gara meramut kedua orang tuanya. Sungkan kepada kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya. Ini juga nggak benar. Berarti dia tidak akan menjumpai iman. Apalagi hijrahnya nanti dulu, karena masih melihat orang tuanya nanti kasihan, atau pertimbangan apa saja. Nah, ini tidak akan pernah menemui lezatnya iman. Dia akan selalu dalam keadaan tidak tenang, karena dia sebenarnya sudah mengerti bahwa itu salah. Maka di sini, ya, Rasulullah memberi batasan kalau ingin mendapatkan lezatnya iman, supaya mencintai siapapun berdasarkan karena Allah. Selama orang tersebut menetapi aturan Rasul, dia mencintai. Tapi selama kemudian dia tidak menetapi aturan Rasul, maka cintanya akan dia tinggalkan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an yakruha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahullahu minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana dia enggak suka dilempar ke api. Siapa yang mau dilempar ke api? Ya, enggak ada. Semua ingin selamat dari api neraka terutama. Jangankan api neraka, api dunia pun, ya, orang pasti berusaha, ya, bagaimana tidak kena. Makanya di gedung-gedung yang sesuai standar itu harus ada pemadam kebakaran. Ya, kalau di Arab sana iklannya pemadam kebakaran itu tertulis al-asas qoblal athar. Yang pondasi, yang inti, yang penting dulu itu harus ada sebelum, ya, asas. Asas itu, ya, furnitur. Furnitur itu dari mulai meja, kursi. Sebelum rumah itu diisi macam-macam, supaya diisi pemadam kebakaran dulu. Nah, itu karena pentingnya pemadam kebakaran. Apalagi sekarang, ya, banyak sesuatu yang mudah terbakar. Ya, listrik itu kalau konslet, nah itu juga paling banyak menyebabkan kebakaran. Ada lagi sekarang gas. Ya. Itu kalau hati-hati juga sama, itu bisa meledak dan terjadi kebakaran. Di dunia saja kita ingin,
selamat dari api. Bagaimana nanti dengan api neraka? Artinya apa? Artinya orang itu akan menjumpai lezatnya iman kalau dia sudah mantap dengan keimanannya. Tidak akan terpengaruh dengan apapun untuk kembali menuju kekufuran. Ya, kalau sudah taat nggak akan maksiat. Kalau sudah sunnah tidak akan ke bid'ah. Ya, kalau sudah iman nggak akan ke kekufuran. Kalau sudah tauhid tidak akan kembali ke kemusyrikan. Nah, 3 hal ini kalau kita ada dalam diri kita, 3 hal ini ada dalam diri kita, maka kita akan menjumpai lezatnya iman. Kita akan merasakan bahwa iman itu nikmat yang paling utama. Ya, biasanya kita bahasakan rajanya nikmat. Ya, kalau kita sudah mantep, ya, hanya ingin dekat dengan Allah, korup dengan Allah, mengutamakan semua urusannya Allah, ya, bukan kok rajanya nikmat, ya, merasa itu hidayah, ternyata taatnya kepada imamnya, taatnya kepada manusia. Ini bukan itu. Bukan itu nikmat lezatnya iman. Lezatnya iman itu kalau bisa betul-betul bisa hanya Allah yang menjadi kebahagiaannya. Ya, makanya 3 hal tadi itu ini yang dicontohkan dalam Al-Qur'an, yaitu semua cerita sejarah para nabi. Semua sejarah para nabi itu menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan halawatul iman. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau bisa bersabar dakwah kepada kaumnya dalam waktu yang begitu lama, 950 tahun. Berarti 9 abad setengah. Pagi, siang, malam. Karena dalam surat Nuh diceritakan Nabi Nuh dakwah itu pagi, siang, malam, terang-terangan, samar, ya, secara umum, secara personal, dilakukan semua. Bagaimana beliau bisa sabar menghadapi orang-orang kafir, ya, kaumnya yang menolak keimanan, menolak untuk beriman dalam waktu yang lama. Itu kalau tidak merasakan lezatnya iman kepada Allah, ya, tidak akan mungkin. Sampai anaknya sendiri di situ juga tidak mau untuk mengikuti bapaknya. Tapi beliau selama 950 tahun bersabar. Ya tidak marah-marah. Ya, tidak meminta kepada Allah untuk menghancurkan mereka. Ya, meminta menghancurkan mereka setelah Allah memberitahu bahwa mereka tidak iman. Maka Nabi Nuh menyatakan la tadzar fil ardi minal ardi tayyaro. Jangan membiarkan mereka, ya, rumah satupun ada di dunia. Makanya Allah mengutus banjir yang menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh bisa sabar menikmati kehidupannya dalam keadaan tenang, padahal yang iman hanya sedikit. Ya, yang iman hanya sedikit. Apalagi saat diperintah membuat perahu di atas gunung, sehingga orang kafir semakin, ya, mengejek, semakin mencela. Tapi Nabi Nuh alaihissalam merasakan lezatnya iman. Ya. Menunggu pertolongan. Gak main-main menunggunya pertolongan. 9 abad setengah. Kadang-kadang kita, ya, baru berapa bulan, ya, merasa belum ada pertolongan sudah putus asa. Ya. Sudah teriak sana teriak sini. Ya. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana? Menerima qadar dari Allah. Menerima takdir dari Allah dengan lapang dada. Dalam dunia dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh bukan hal yang santai. Bukan dakwah dengan santai, bukan. Dakwah yang penuh dengan resiko. Dakwah yang penuh intimidasi. Tapi bisa merasakan lezatnya iman. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita sebagai orang iman. Bagaimana iman itu sesuatu yang paling kita cintai. Sesuatu yang paling kita cari. Sesuatu yang kita itu gak bosen. Kita gak mau diganti itu. Dan iman itu bagaimana menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Kita selalu dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Maka supaya kita memposisikan iman itu adalah nikmat yang paling tinggi. Kalau kita membahasakan rajanya nikmat, dulu ada ahli ilmu namanya Abu Bakar Al-Warraq, itu juga sudah menyatakan tersebut. Ya. Siapa yang dalam dirinya ada ya Islam dan afiyah. Jadi dia sudah Islam, wabadhanu fi afiyah, faqad ijtama alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Siapa yang sudah masuk Islam, sudah punya iman, kemudian dia badannya sehat, maka telah terkumpul dalam dirinya dua raja nikmat. Raja nikmat dunia dan raja nikmat akhirat. Karena Islam itu raja nikmat akhirat yang menjamin kita bahagia di akhirat, sedangkan afiah, sehat ya, sehat wal afiat itu yang menjamin kita nikmat di dunia. Karena apapun makanannya, apapun yang kita makan, kalau kita sehat itu kita pasti merasakan nikmat. Ini yang pertama. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sudah menemukan kelezatan iman? Apakah sudah menemukan enaknya iman? Apakah diri kita sudah menyatakan, sudah mampu bahwa sesuatu yang paling kita cintai adalah keimanan? Mari kita muhasabah kepada diri kita masing-masing. Ya, sebelum orang lain. Kadang-kadang orang itu mendengar tausiah ceramah, wah iki koncoku kenean. Wah iki kenean. Dirinya sakti, nggak pernah kenean. Yang kedua, kelezatan sholat. Ini, kelezatan sholat. Artinya kelezatan sholat di sini puncaknya ibadah. Ya, berarti kelezatan sholat itu adalah kelezatan ibadah. Karena puncaknya ibadah itu adalah sholat. Rasulullah menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu. Yang paling membuat aku senang dari dunia kalian, artinya di dunia ini yang paling kucintai, yang pertama adalah an-nisa, yaitu para istri. Artinya yang membuat ya, Rasulullah itu senang, terhibur, itu adalah para istri. Ini juga menunjukkan kedudukan perkawinan, pernikahan. Itu adalah hal yang paling membuat manusia bahagia. Maka termasuk ayat dari ayat yang Allah itu adalah Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ya, supaya tenang. Karena kalau belum nikah biasanya nggak bisa tenang. Ya, kesana kemari. Pikirannya juga macam-macam. Ya, tapi kalau sudah nikah, ya, Allah memberi ketenangan. Maka Nabi sendiri ya, bahwa yang membuat hidupku tenang, mau hidupku bahagia itu adalah an-nisa. Jadi bukan berarti dalil bagi orang yang berarti ya orang itu bisa melihat wanita siapapun, enggak. Karena itu yang membuatku terhibur, itu enggak. Kadang oleh orang-orang yang pikirannya liberal, dalil ini dipakai. Ya, bolehnya orang itu melihat wanita. Makanya apalagi zaman sekarang. Ya, bisa di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi bukan begitu, an-nisa di sini maksudnya adalah istri. Ya. Yang kedua, watibu, dan minyak wangi. Nabi selain para istrinya, yang membuat Nabi bahagia hidupnya itu bisa menikmati ya, enaknya kehidupan, yaitu termasuk minyak wangi. Apa nilai minyak wangi? Karena minyak wangi itu ada nilai relaksasi. Relaksasi itu membuat pikiran tenang. Yang penting wanginya cocok. Ya. Kalau nggak cocok itu malah buat marah itu biasanya, membuat emosi. Ya. Atau kalau wanginya itu medeni, ya membuat ketakutan malah. Nah, jadi pilihlah minyak wangi. Nah, kalau Nabi yang paling dicintai Nabi itu adalah minyak misk. Ya, minyak misk. Misk itu bahan dasarnya dari rusa. Ya, dari beberapa bagian tubuhnya rusa itu kalau yang asli. Tapi kalau sekarang banyak yang sintetis, yang hampir baunya sama tapi murah. Tapi kalau asli itu mahal, misk gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara parfum, itu bahannya itu remeh, tapi mahal.
ya. Seperti minyak ambar. Ambar itu dari ikan ambar. Ambar itu paus. Ya. Ikan paus. Jadi ikan paus kalau pilek, ya kan, kemudian mengeluarkan liurnya, lah liurnya itu menggumpal, lah itu namanya ambar. Itu bahan minyak wangi mahal itu. Itu bisa jutaan dolar harganya. Tapi harus nunggu ikan paus pilek. Nah itu kapan, tempatnya di mana ya? Itu yang nyarinya itu yang sulit itu. Sama dengan kayu gaharu itu. Gaharu yang paling terkenal di dunia ini Indonesia. Termasuk yang di Kalimantan sana. Itu pernah saya nanya, karena ada beberapa syekh kita ingin informasi tentang gaharu, kita carikan ya, teman-teman yang di sana itu, ada yang 1 kilo 300 juta. Jadi kayu itu 300 juta sekilo. Bukan 1 ton, bukan. Sekilo. Padahal itu cuma dibakar. Cuma dibakar. Nah, ini kalau kita bicara minyak wangi. Kenapa Nabi mencintai minyak wangi? Karena itu membuat pikiran tenang. Maka sekarang pun kalau kita di tempat-tempat yang yang khusus atau tempat-tempat yang membuat supaya kita tenang, itu pasti ada pengharum ruangan. Nah, karena apa? Dengan bau harum itu kita akan menjadi lebih tenang. Apalagi pada saat sholat. Ya. Kalau kita bau wangi itu kita lebih tenang. Ya. Umpama sujud, karpetnya wangi. Ya. Itu khusyuk. Tapi kalau karpet ternyata jarang dibersihkan, nggak pernah dikasih minyak wangi, ya, apalagi dibuat tidur, ngiler pisan. Nah, ini pasti baunya masuk aja sudah nggak enak. Itu bagaimana ibadahnya bisa khusyuk? Jadi Nabi suka minyak wangi itu juga untuk menjamin ya ibadahnya itu khusyuk. Makanya Nabi nggak suka orang yang makan bawang mentah tahu-tahu terus ke masjid, itu nggak boleh oleh Nabi. Dilarang, bahkan makruh hukumnya. Maka itu yang kedua. Maka kita senanglah dengan minyak wangi. Tapi ya itu, kalau mau milih konsultasi dulu. Kira-kira ini ya untuk orang itu pusing apa enggak? Kadang-kadang kita nggak pusing, tapi orang pusing. Ya. Atau minyaknya enak, tapi cara makainya nggak bisa. Disemprot semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Sehingga kalau jalan itu kayak toko parfum. Nah ini juga bukan malah tenang orang di sekitarnya, malah pergi karena apa? Terlalu wangi. Yang ketiga, waju'ilat ya, qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaanku, qurratu aini itu puncak kebahagiaanku di dalam sholat. Artinya apa? Yang paling membuat Nabi bahagia itu hanyalah ibadah. Ya. Makanya Allah menjamin man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang kalau berbuat baik dan dia iman, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menjamin hidupnya itu akan hidup yang enak. Hidup yang enak itu artinya apa? Jiwanya tenang. Ya, bukan masalah materinya banyak, semua yang diinginkan itu tercapai, bukan, tapi jiwanya tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW, jiwanya tenang. Ya ini, jiwanya tenang. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa sholat itulah yang menjamin kebahagiaan kita. Ya ini. Ketika azan kita dipanggil, itu adalah panggilan kebahagiaan. Makanya Nabi sendiri kalau memerintah sahabat Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami, buatlah kami santai. Rohah itu tadi itu rohatul bal, buatlah kami itu bergembira dengan sholat. Dengan sholat. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan, kalau kita dalam perjalanan, itu kadang-kadang ada tulisan di truk itu. Itu termasuk hikmah taqiyah itu kan. Nah itu ada tulisan, sering saya baca itu, hidup ini hanya menunggu waktu sholat. Nah, kalau sudah begitu berarti ini ladzah. Ya, ladzah sholat itu sudah dapat. Ya. Tapi truknya kok gak mampir-mampir sholat. Ini cuman hikmahnya truknya saja, orangnya enggak. Nah, ini. Makanya dulu para sahabat ya, ketika sahabat Bilal adzan ya sudah, mereka langsung meninggalkan semua aktivitasnya untuk masuk ke masjid. Ya.
Maka suatu saat pada saat Bilal sudah meninggalkan Madinah karena Nabi sudah wafat, kemudian nggak berapa waktu kemudian Bilal datang ke Madinah, ya, diminta adzan, ya, tadinya nggak mau, tapi karena yang minta yaitu cucunya Nabi Hasan dan Husain, akhirnya Bilal mau. Begitu Bilal adzan Allahu Akbar, berhenti semua orang Madinah itu. Karena apa? Pikiran mereka kembali kepada zaman Nabi. Dan perasaan mereka, Nabi ada karena Bilal ada. Sehingga semua berhenti. Yang makan berhenti, yang di pasar, semua aktivitasnya ditinggal semua. Yang di ladang, semua ditinggal. Karena apa? Mereka merasakan, ya, kembali memorinya kembali kepada zaman Nabi. Yang dipingit para wanita, yang dipingit di kamar, semua keluar menuju masjid. Karena Bilal adzan berarti pasti ada Nabi. Ya. Ini termasuk lezatnya ibadah. Ya, lezatnya sholat. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada panggilan sholat, kita segera melaksanakannya? Apakah kita bahagia, ya, pada saat ada panggilan sholat tersebut, sehingga kita bisa meninggalkan semua aktivitas kita? Dari lafaz azannya aja sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari semua aktivitas yang kita lakukan. Sehingga dulu ada ahli hadis namanya An-Najjar, ya, sesuai dengan namanya, yaitu Najjar itu tukang kayu. Beliau kalau memaku kayu, ya, pada saat sudah mengangkat palunya kok ada takbir, ini nggak diteruskan, ya, langsung diletakkan. Karena kalau dia meneruskan, berarti dia menganggap memasukkan paku itu lebih besar daripada panggilan sholat. Nah, ini berarti sudah masuk ke tahap bagaimana bahwa sholat itu adalah lezat. Ya. Ahli-ahli ilmu juga begitu, ketika transaksi, ya, sudah memberikan uang, tinggal ngambil barangnya, kok azan, nggak diambil. Sholat dulu. Karena kalau dia mengambil barang yang sudah dia bayar, berarti dia menganggap mengambil itu lebih besar daripada panggilan Allah. Maka ditinggal dulu. Ya. Makanya pernah ada beberapa teman kita yang transaksi dengan orang-orang sunnah, ya, itu ratusan juta transaksi, dagang herbal itu, ya, pernah transaksi ratusan juta, ya. Begitu adzan ditinggal semua, ya. Ditinggal tapi dikunci, ya kan? Tinggal nggak dikunci, ya bahaya. Artinya apa? Transaksi langsung di stop. Umpama waktunya hitungnya ditinggal. Ya, semua sholat dulu. Ya, ini bentuk dari, ya, tadi itu lezatnya sholat. Ya, apakah kita semua sudah seperti itu? Sa'id ibnu Musayyab, muridnya bercerita, selama 30 atau 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Berarti sebelum adzan sudah di masjid. Coba kita nyoba seminggu saja, mendengar adzan sudah di masjid. Nah, ini. Ada lagi orang yang kayaknya mengedepankan sholat duluan. Biasanya 3:30, ya, sekarang asar sudah 2:30 sudah asar, sholat duluan. Ya, ternyata sholat duluan karena ada acara. Berarti dia mengedepankan sholat bukan karena ta'zim terhadap sholat, supaya sholat nanti tidak mengganggu acaranya. Makanya ucapan-ucapan, ayo sholat dulu supaya nanti nggak ketanggungan. Loh, itu sudah tarafnya belum merasakan lezatnya ibadah. Ini lezat ibadah sholat inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mendapatkannya? Apakah sholat menjadi yang paling kita cintai, yang paling kita cari, kita nggak akan pernah bosan di situ? Ya, kita nggak mau ganti waktunya sholat, nggak bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu pertanyaan yang perlu selalu kita wujudkan dalam benak kita agar kita bisa mendapatkan lezatnya sholat. Yang ketiga, kelezatan munajat. Setelah sholat, yang hubungannya di situ dengan sholat wajib. Nah, di sini kelezatan munajat. Munajat ini, ya, sesuatu yang sudah kita pahami, namanya munajat itu di waktu malam.
terutama sepertiga malam. Dan munajat itu bisa berbentuk ya, berupa sholat, bisa berupa doa, bisa berupa zikir, baca Quran dan sebagainya. Maka kita tulis di sini adalah kelezatan munajat. Zikir kepada Allah, istighfar, ya, ingat dosa-dosanya, itu semua disebut munajat. Dan kita contohkan dalam hadis Bukhari, ya, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada siapa Nabi, la yaqumu li yusalliya. Nabi itu berdiri untuk sholat hatta tarima qadamah ausaqah. Hatta tarima itu bengkak, qadamahu kedua telapak kakinya, ausaqahu atau betisnya. Fayuqalu lahu artinya ditanya, kenapa begitu? Kenapa Nabi ibadah sampai kakinya, ibadah malam sampai kakinya bengkak, telapak kakinya bengkak? Nabi menyatakan, fayaqulu afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Nabi itu sudah diampuni dosanya. Nabi sudah ya, tidak ada dosa. Nabi itu juga maksum. Nabi itu orang yang paling takwa. Dan Nabi sudah ya oleh Allah diberi sebuah keutamaan memiliki telaga Kautsar yang siapapun yang mau surga harus melewati telaga Kautsar. Artinya Nabi itu sudah dijamin surganya. Tapi Nabi ibadahnya luar biasa. Makanya dikatakan, kenapa engkau masih ibadah padahal sudah dijamin surganya? Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Kenapa ini? Karena Nabi menemukan lezatnya ibadah. Justru dengan ibadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini bedanya Nabi dengan umatnya. Kalau umatnya, kalau sudah merasa ahli surga, nggak begitu ibadah. Kalau sudah merasa surga, yang lain neraka semua. Nggak ada harapan. Nah, selain kita. Sampai kadang-kadang nanting, apakah bapak-bapak, ibu-ibu ridho selain jamaah kita ini ada harapan masuk surga? Itu saking mantapnya itu. Jadi nggak terima kalau yang lain itu ada harapan masuk surga. Itulah yang membuat Nabi kakinya sampai bengkak, lututnya sampai bengkak, betisnya sampai bengkak karena ibadah. Bahkan Aisyah juga menceritakan Nabi itu menangis sampai pipinya basah, sampai jenggotnya basah, sampai lantai kamarnya Nabi itu basah. Padahal Nabi jelas ahli surga. Coba umpama kita sudah dijamin surga umpama ini. Kita santai kalau kita. Ya. Karena sudah jelas. Ya. Wajib. Ya. Sampai berteriak juga. Sampai. Ya. Rasulullah nggak begitu. Karena apa? Nabi menemukan lezatnya munajat. Sahabat-sahabat juga begitu sama. Sholat malam sampai kena panah itu tahu panah itu nancep. Tapi dia nggak mau berhenti. Dalam kisah di hadis Bukhari itu, ketika jaga malam dia sholat kena panah karena dia sedang membaca surat Kahfi. Dia nggak ingin surat Kahfi itu berhenti. Dia ingin menyelesaikan sampai terakhir. Padahal sudah punggungnya itu tertancap panah mengalir darah. Tapi itu nggak dirasakan. Baru setelah sholat, setelah selesai, dia minta kepada temannya untuk mencabut saat dia sholat. Jadi setelah itu dia sholat lagi, dengan kekhusyuannya panah dicabut itu dia nggak terasa. Padahal panah itu kalau dicabut itu lebih sakit karena akan mengoyak urat-urat yang ada di sekitarnya. Urwah bin Zubair juga sama, dipotong kakinya pada saat sholat karena diminumi arak oleh dokternya nggak mau. Kakinya kena titanus, harus diamputasi. Kemudian dokternya, tabibnya itu menyatakan supaya minum arak, nanti engkau mabuk, saat mabuk itu diamputasi. Karena dulu nggak ada bius. Akan digergaji, karena tulang. Tapi Urwah bin Zubair nggak mau. Saya nggak mau, sedetik pun nggak ingat kepada Allah. Kalau saya mabuk, ya mungkin itu karena darurat, mungkin nggak masalah. Tapi beliau tidak mau. Nah bagaimana aku memotong kakimu? Kata tabibnya. Tapi ya, Urwah bin Zubair mengatakan, silakan engkau potong saat aku sujud. Saat aku sujud. Jadi berarti sudah menemukan lezatnya munajat.
Ya. Dipotong kakinya nggak terasa. Tidak mengatakan istilahnya aduh atau bagaimana, nggak ada kesakitan. Isinya hanya zikir. Baru setelah sholatnya selesai diceritakan beliau ya potongan kaki yang dipotong itu dimasukkan minyak panas. Nah, saat itulah karena sudah selesai sholat beliau merasa kesakitan dan pingsan. Itu berarti sudah menemukan lezatnya munajat. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita dengan hawa yang agak panas saja sholatnya nggak bisa khusyuk. Ya, sholatnya nggak bisa khusyuk. Ini yang perlu kita hadirkan. Ya, bagaimana bahwa kelezatan munajat ini menjadi sesuatu yang menjamin kebahagiaan kita. Adzan dulu, nggih, monggo. Kita break adzan dulu. Jazakumullah khairan. Monggo. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Yang keempat, kelezatan dalam kehidupan orang iman. Yang keempat adalah kelezatan Al-Quran. Orang iman itu akan menjumpai bahwa Al-Quran, yaitu membacanya, mendengarkannya, memahaminya, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya, sesuatu yang lezat. Sehingga
itu yang paling dicintai, yang paling dicari. Dia nggak akan pernah bosan. Dan dia akan menjumpai ketenangan di dalam membaca Al-Quran. Maka di sini yang kita sitir ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna," seandainya hati kita ini bersih, suci, ma sabi'at min kalamillah, maka hati kita tidak akan pernah kenyang dari kalamnya Allah. Tidak pernah kenyang ini untuk 7 hal. Ya, mendengarkan, membaca, memahami, menghafalkan, mentadabburi, mengamalkan dan mengajarkan. 7 hal. Aktivitas 7 dalam Al-Quran yang hubungan dengan Al-Quran, orang iman kalau hatinya bersih, dia tidak akan pernah merasa puas. Masabiat itu nggak pernah puas, artinya selalu kurang. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, namanya ladzah itu ya asyaddu thalaban, dia pasti terus mencari. Dan inilah bedanya kalamnya Allah dengan yang lain, artinya dengan kenikmatan yang lain. Semakin kita memahami kalamnya Allah, kita semakin merasa kurang. Beda dengan kenikmatan dunia. Kalau kita sudah dapatkan banyak, kita bosan. Makanya kalau dunia itu, ya istilahnya apa? Semua kenikmatan dunia atau nilai yang ada di dunia, kalau jumlahnya semakin banyak, semakin murah. Kalau jumlahnya sedikit, langka, itu mahal. Seperti kita cerita tentang parfum tadi. Karena mencarinya harus nunggu ikan hiu, pilek. Kemudian kayu gaharu yang 300 juta itu juga nggak mudah nyarinya. Itu di hutan belantara. Ya, itu cara nyarinya juga sulit. Maka itu jadi langka dan mahal. Itu kalau di dunia. Tapi kalau Al-Quran, semakin banyak kita miliki, semakin kita sering dengan Quran, maka akan semakin mahal. Kemanfaatannya juga begitu. Kalau kita menikmati kenikmatan, semakin sering, nikmat itu hilang. Sama seperti kita gambarkan sate tadi. Meskipun itu yang paling kita sukai, kalau sarapan sate, siang sate, sore sate, mau tidur dikasih sate lagi. Mungkin seminggu masih kuat, habis itu trauma dengan sate. Ya kan? Apalagi habis itu makan terus perutnya bermasalah. Nah, itu insya Allah libur dulu setahun gak makan sate. Ya kan? Itu kalau kenikmatan dunia. Tapi kalau Al-Quran enggak. Ulama menggambarkan Quran itu seperti kurma. Kurma itu kita akan menjumpai manisnya kalau kita kunyah. Semakin sering, semakin banyak kita kunyah, manisnya keluar. Tapi kalau tidak dikunyah, langsung ditelan. Apalagi kurmanya masih ada bijinya. Kelolotan namanya itu. Manisnya nggak akan keluar karena langsung masuk. Ya. Maka kita akan mendapatkan ya, hidayahnya Quran, manfaatnya Quran. Kalau kita sering duduk dengan Quran, sering kita baca, kita dengar. Nabi saja yang diberi wahyu, yang didatangi malaikat Jibril mendapatkan mangkulan langsung. Wah ini. Ya. Syaratnya mutasil itu. Karena apa? Nah, malaikat Jibril dari Allah. Nggak usah tanda tangan, nggak usah surat itu. Nggak usah ijazah. Mangkul langsung. Itu saja Nabi senang. Ya. Mengundang sahabatnya untuk membacakan Al-Quran dan Nabi mendengarkan. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang diriwayatkan sering diminta Nabi untuk membaca Al-Quran. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu heran. Engkau itu dituruni wahyu. Wahyu itu turun padamu. Kok ingin mendengarkan? Padahal kan lebih langsung. Ya. Tapi Nabi menyatakan saya mencintai Quran. Nah ini yang dimaksud lezatnya Al-Quran. Makanya Utsman mengatakan kalau orang itu ya, hatinya bersih, nggak akan pernah puas. Dan ini Utsman bin Affan, sahabat Utsman juga tidak hanya kata-kata. Beliau juga
setiap hari bersama Al-Quran. Bahkan sampai pada saat Yaumuddar, saat beliau dikepung selama berhari-hari oleh orang munafik, dan akhirnya dieksekusi oleh sebagian orang munafik di rumahnya dalam keadaan beliau puasa membaca mushaf. Ya, dan darahnya ya saat ditebas itu juga membasahi ayat yang dibaca. Itu juga bentuk dari orang itu akan ya ajalnya datang saat dia mengerjakan kebiasaannya. Ya. Kalau biasanya baik, ya ajal datang itu saat dia melakukan kebaikan itu. Banyak orang yang ahli sholat, ajalnya datang pada saat beliau sholat. Ada yang dakwah, ya tausiah, ngajarkan ilmu, dicabut nyawanya pada saat di podium, saat khutbah, saat mengajarkan ilmu, saat nasihat. Seperti itu. Sebaliknya, kalau ahli maksiat banyak yang ya kalau dia senang dengan arak, minuman mabuk, Allah mencabut pada saat minum oplosan. Nah, karena kebiasaannya begitu. Yang suka ngebut, ya Allah mencabut nyawanya pada saat dia ngebut. Ya. Banyak. Makanya kita harus hati-hati. Dan inilah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sekarang pertanyaannya kepada kita, bagaimana dengan kita dengan Al-Quran? Ya. Sehari 24 jam yang kita miliki, kita dengan Quran berapa menit? Bandingkan dengan kita dengan HP. HP saya sudah ada aplikasinya Quran, tapi nggak dibuka. Yang dibuka aplikasi yang lain. Coba sekarang hari ini saja kita lihat historis kita di HP. Yang kita buka paling sering itu apa? Apakah Al-Quran, aplikasi Quran? Apakah WhatsApp-nya? Apakah gamenya? Apakah ya, media sosialnya? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau kita ternyata dalam sehari yang kita habiskan waktu itu banyak dari selain Al-Quran, maka kita belum menemukan kelezatan Al-Quran. Jadi juga PR bagi kita. Gak usah kita meneliti orang lain, tapi telitilah diri kita sendiri. Ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Yang kelima sekarang, kelezatan infak atau sedekah. Orang iman itu akan menjumpai lezatnya memberi. Ya, al-ato memberi. Al-infak membelanjakan harta yang dimiliki untuk kebaikan. Sedekah ya, untuk membantu orang lain, untuk membuat senang orang lain, meringankan beban orang lain. Itu sedekah. Nah, di sini kita sitir cerita yang sering kita sampaikan, yaitu tentang ceritanya Abu Dahdah Al-Ansari. Ani bin Mas'ud qala lamma nazalat, ya, ketika turun ayat man dalladhi yukridullaha, siapa yang menghutangi Allah qardun dengan hutangan yang baik, artinya sedekah dengan sedekah yang baik, artinya dengan sedekah yang halal yang dimiliki, ya, di situ fayudhaifahu lahu at'afan katsirah. Itu surat Al-Baqarah ayat 245. Surat Al-Baqarah ayat 245. Atau juga dalam surat Hadid juga ada man dalladzi yuqridullah qardan hasan fayudhaifahu wa lahu ajrun karim. Itu surat Hadid ayat 11. Surat Hadid ayat 11. Ya. Jadi maksudnya siapa yang menghutangi Allah sedekah dengan sedekah yang baik, maka Allah akan melipatkan pahalanya berlipat ganda, at'afan katsira. Orang Arab kalau bicara at'afan katsira itu maksudnya enggak terbatas. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah jadi 700 kali, wa yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan terserah. Artinya enggak ada hitungan. Qala Abu Dahdah, ketika ayat itu turun dibaca Nabi, langsung Abu Dahdah berkata, "Ya Rasulullah, innallaha yuridu minal qardha." Sesungguhnya Allah menginginkan dari kita ini pinjaman. Allah membutuhkan pinjaman dari kita. Qala, "Na'am ya Abu Dahdah."
Maksudnya tahu bahwa itu adalah sedekah. Qala, berkata siapa Abu Darda, arini yadaka. Mana nabimu? Perlihatkan padaku tanganmu. Artinya, sini Nabi, tanganmu mana? Fanawalahu yadahu. Akhirnya Nabi memberikan tangannya. Setelah itu, faqala inni qad aqradtu rabbi haiti. Saya telah menghutangi Tuhanku haiti pada kebunku. Wa fi haiti sittami'ati nakhlah. Dan kebunku ini ada 600 pohon kurma. 600 pohon kurma itu nggak main-main. Nah, itu sudah ibaratnya milioner istilahnya. Milioner, apalagi di situ di Madinah terkenal kurma yang bagus. Ya. Jadi nggak pertimbangan musyawarah dulu dengan keluarga enggak. Jadi Abu Darda ini langsung spontan. Nah, ini juga menyebutkan bahwa Abu Darda sahabat ini merasakan lezatnya sedekah. Sehingga enggak perlu pertimbangan saya tak istikharah dulu Nabi. Enggak. Minta pertimbangan bagaimana Nabi ini saya sedekah apa enggak? Coba saya dimotivasi biar saya semangat. Enggak. Tapi langsung mana tanganmu Nabi? Ya. Langsung diserahkan. Tidak ngomong istrinya dulu karena diceritakan kalau ini panjang hadisnya. Ya, kita singkat karena supaya dapat satu lembar saja. Ya, beliau datang ke kebunnya dan rumahnya ada di kebun di situ. Langsung memanggil ya Ummat Dahdah. Istrinya dipanggil. Setelah itu diberitahu bahwa mulai sekarang kebun ini milik Sabilillah. Sabilillah pusat ini. Ya. Ini bukan desa, bukan kelompok, bukan. Ya. Sabilillah pusat. Pusat Madinah. Ya, ini sudah saya serahkan. Maka sekarang detik ini juga engkau keluar. Ayo kita keluar. Apa jawabannya Ummu Dahdah? Apakah istirja innalillah? Enggak. Rabahta ya Abu Dahdah. Ya, Rabahta itu beruntung kamu. Engkau mendapat keuntungan besar. Ya. Coba kalau istri zaman sekarang. Wah. Ya. Insya Allah sama, insya Allah. Ya, cuman kalau dulu Rabahta itu dari hati yang tulus, kalau Rabahta ini ngelulu ini kan. Ini betul-betul istrinya juga merasakan itu adalah nikmat yang besar bisa sedekah. Makanya oleh Rasulullah langsung diberitahu saat itu. Ya, sebelum pulang itu Nabi sudah memberitahu bahwa engkau oleh Allah sudah disiapkan. Ya. Dompolan kurma, apa dompolan itu? Nah, maksudnya buah kurma yang bertumpuk-tumpuk dari berlian. Engkau sudah ada kaplingan di surga. Karena yang jamin jelas, ya kan? Nah, kalau sekarang ada golongan yang jamin bahwa di sana sudah disiapkan, ya, taat surga enggak taat neraka. Lah ini yang dilihat dulu mana. Ya. Kalau Nabi jelas, ya, menyatakan bahwa engkau sudah disiapkan oleh Allah. Yaitu kurma yang bertumpuk-tumpuk yang semua dari berlian. Artinya di surga. Nah inilah bentuk dari lezatnya infak, sedekah. Ya. Dan ini tidak menunggu bulanan. Tidak menunggu bulanan. Nah ini sahabat yang lain juga banyak. Abu Talhah itu langsung menyerahkan kebun Bairuha di tengah Madinah. Nah, yang itu adalah istimewa kurmanya. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Umar separuh hartanya. Ya. Itu menunjukkan lezatnya. Makanya ahli ilmu menyatakan lezatnya memberi itu lebih banyak daripada lezatnya menerima. Karena kalau saat menerima, kita bahagia saat menerima, menikmati, habis itu selesai. Tapi kalau memberi, saat kita memberi, kapanpun kita ingat, kita bahagia. Alhamdulillah saya sudah membantu. Alhamdulillah saya bisa memberi. Kapanpun kita ingat sedekah kita bisa bahagia. Itulah celengan kita. Napa celengan itu? Tabungan. Nah, ini investasi yang tidak mungkin rugi. Ya, kalau investasi dunia banyak ruginya. Nah, apalagi zaman sekarang banyak investasi bodong. Nah, tapi kalau investasi akhirat nggak mungkin merugi. Nah. Sampai dalam hadis orang sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak ngerti. Ya. Itu juga betapa dia menikmati lezatnya sedekah, nggak perlu publikasi.
Nah sekarang enggak, mau sedekah sudah manggil wartawan. Nah, sedekah barangnya ditulisi. Sedekah harus difoto. Ya, katanya untuk dokumentasi, padahal itu untuk publikasi. Nah, ini apalagi masa-masa pemilu. Wah, itu biasanya ada udang di balik rempeyek. Kalau nggak jadi bisa di cancel itu. Ya kalau benda yang bisa dibawa kadang-kadang keramik itu dibongkar. Karena katanya dukung ternyata enggak. Nah, jadi berarti tidak merasakan lezatnya sedekah. Ya. Maka kita juga tanyakan diri kita, apakah kita menikmati sendiri dengan memberi, itu mana yang lebih lezat? Ya. Mana yang lebih kita nikmati? Ya. Ini salah satu praktek nyata. Ya. Zaman sahabat, ahli ilmu, bahwa lezatnya memberi itu lebih lezat daripada dia memiliki, menikmati sendiri. Kan ada orang itu bahagianya itu menyimpan. Jangankan memberi ke orang lain, untuk dirinya dia juga batasi. Gak mau makan yang enak-enak, gak mau membeli benda-benda yang mahal, karena ingin tabungannya banyak. Begitu banyak, mati. Ya. Contoh yang terkenal ini, yang punya KFC itu berjuang mulai zaman muda, ya, istilahnya ini dan itu, bisi itu nggak ada. Begitu menemukan resep yang luar biasa, ya, kemudian resep itu berkembang pesat seluruh dunia, ya, bahkan ribuan cabang, ya, umurnya sudah 90 tahun. Ya. Terus nggak lama meninggal. Meninggalnya di puncak kesuksesannya. Kapan menikmati? Ya. Makanya memberi itu pasti jaminan, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Sehingga Nabi pernah angen-angen kan dalam hadis, ya, umpama saya diberi oleh Allah gunung Uhud jadi emas, apa yang dilakukan Nabi? Nabi akan duduk membagi emas itu ke semua orang, kecuali hanya beberapa keping emas. Untuk apa? Bayar hutang. Jadi nggak ada yang disimpan. Kalau sekarang coba kita, ya, umpama menemukan harta karun, apa yang kita lakukan? Apakah sama seperti Nabi? Nabi berkata begitu, kenapa? Karena menemukan lezatnya memberi daripada lezatnya menerima. Maka jadilah ahli sedekah yang memberi, bukan ahli sedekah bagian penerimaan. Kalau menerimanya memang haknya, memang menjadi haknya, nggak masalah. Seperti para pejuang, ya, dia mendapat hak untuk dibantu. Seperti saudara-saudara kita sekarang yang di Palestina, ya, dengan perjuangannya, ya, hari ini juga kabarnya masih terus dibom. Bahkan ada imam, ya, imam masjid yang dari Indonesia, itu satu keluarganya, ya, dirudal sampai keluarganya meninggal semua. Ya, dari Indonesia, tapi ya kelihatannya memang orang Arab, tapi dari Indonesia. Itu hari ini. Ya, seperti itu, umpama kita bantu mereka menerima, itu haknya karena mereka sedang membutuhkan. Ya, selama kita itu bisa memberi, jadilah yang memberi. Ya, karena itulah termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, memberi sedekah infak ini bukan hanya harta. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya, yang punya tenaga ya dengan tenaganya, yang punya pikiran, gagasan, ide ya silahkan. Ya, tidak harus dengan harta. Semua potensi diri, ya, kemudian kita berikan dan kita merasakan nikmatnya memberi apa yang kita miliki, ya, itulah masuk dalam kelezatan infak. Ya, kelezatan infak. Yang keenam, kelezatan ilmu. Kelezatan ilmu. Maksud dari kelezatan ilmu ini, orang iman
tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Orang iman yang selalu mencari ilmu dengan sebenar-benarnya, semangat mencari ilmu, maka dia tidak akan pernah bosan. Dia akan selalu mendapatkan kelezatan ilmu. Meskipun mungkin ilmunya yang dia dengar mungkin nggak terlalu banyak, ya hanya sedikit, tapi itu menjadi ya, sumber kebahagiaan. Ya, karena ilmu itu ya beda dengan nikmat yang lain. Kalau yang lain semakin banyak menjadi murah dan hilanglah rasa. Tapi kalau ilmu tidak. Orang kalau betul-betul mencari ilmu, semakin mencari ilmu dia semakin menikmati dan merasa dia belum tahu apa-apa. Beda dengan orang yang belajar sedikit. Biasanya sudah merasa paling pintar, paling hebat, gurune jagat. Nah, karena ilmunya sedikit. Ya, bukan gurune tadi, guyune tadi ini. Nah, ya, paling sah, paling benar, paling diterima. Nah, geduk ilmune. Nah, itu kalau belajarnya sedikit, ya, sedikit-sedikit, ya, kemudian ukur-ukur, ya kan, ya perasaannya a'lamud dunia, paling pinternya di dunia. Beda dengan orang yang terus belajar, dia akan merasa berarti ilmunya belum ada apa-apa. Ya. Seperti ahli hadis. Ahli hadis itu ada derajatnya, ada yang derajatnya thalib yang masih mencari, ada yang derajatnya itu syaikh, ada yang musnid, ada yang amirul mukminin fil hadis. Nah, yang syaikh saja itu diceritakan dia paling enggak dia hafal 100.000 hadis. Nah, ini. Kita berapa hadis hafalnya ini? Nah, kadang-kadang merasakan ahli hadis, ya kan? Karena dijuluki darul hadis. Ya, karena merasa ahli hadis. Berapa hafalnya hadis? Ya. Belum lagi yang disebut syekh, ya, disebut hafid dalam bidang hadis, itu berarti tidak hanya matan hadis, tapi rawinya hafal. Namanya ini, bapaknya ini, lahirnya di mana, pergi mencari hadisnya kemana saja, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, karangannya yang ditulis itu apa saja, terus komentar dari semua ahli hadis tentang dia bagaimana, dia tahu. Itu berarti muhaddis namanya, hafid. Tapi ada yang mengaku ahli hadis padahal rawi nggak tahu. Taunya yang terakhir, an Abi Hurairah. Itu saja juga nggak tahu sejarahnya bagaimana. Bagaimana bisa mengklaim dirinya ahli hadis? Ya, jadi ahli hadis bukan berarti pokoknya bisa dalil, ya kan? Dalilnya tapi itu saja. Ya, dalilnya hanya berkisar. Nah, pemahamannya sendiri yang menguatkan pemahaman sendiri. Nah, jadi orang yang merasakan lezatnya ilmu dia nggak akan berhenti, nggak pernah merasakan mlebu swarga itu cukup kutubu sitah. Itu nggak ada. Omongan begitu nggak akan pernah. Ya, barang siapa yang menyatakan mlebu swarga cukup gini berarti nggak pernah merasakan lezatnya ilmu. Ya, karena merasa ilmunya cukup. Sehingga ada ilmu menyatakan la yazalul mar'u aliman idza talaba. Seseorang itu akan selalu disebut alim kalau dia selalu mencari, terus mencari. Wa idza dhanna annahu alim, ketika sudah meyakini mengklaim dirinya sudah alim, faqad jahila, maka saat itulah dia bodoh. Saat itu sudah bodoh. Berarti tidak merasakan lezatnya ilmu. Di sini kita sitir yang diriwayatkan tentang Mu'adz bin Jabal. Suatu hari menjelang wafat, Mu'adz bin Jabal menangis. Wa baka Mu'adz bin Jabal inda mautih. Menjelang wafat, beliau itu menangis. Faqila lahu ma yubkik. Ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya menjelang mati kok menangis, kenapa? Apa yang membuat engkau menangis? Kemudian beliau berkata, inna ma'abki ala dhama'il hawajir. Sesungguhnya saya itu menangis karena hausnya waktu panas. Artinya puasa. Saya menangis karena habis ini saya tidak bisa merasakan nikmatnya puasa. Pada saat menahan haus di waktu-waktu yang panas, hawajir itu ya pada saat pertengahan siang. Wa qiyamil lailis syita,
dan sholat malam di waktu yang dingin. Ya, di musim hujan artinya di musim yang dingin. Ya, karena sholat malam pada saat dingin itu lebih berat. Dan yang ketiga, wa muzahamatil ulama birrukabi inda hilaki dzikri. Yaitu saya setelah ini nanti, ya, sebentar lagi saya tidak bisa merasakan nikmatnya berdesakan, ya, dengan ulama. Maksudnya apa? Sudah tidak bersama mereka lagi. Ya, dengan rukab. Rukab itu mendekatkan lutut. Ya, inda hilaki dzikri, ketika halakoh zikir, artinya ketika penyampaian keilmuan. Artinya apa? Saya sudah tidak bisa merasakan manisnya mencari ilmu, karena sebentar lagi saya wafat. Jadi yang dia membuat Mu'adz bin Jabal menangis bukan berpisah dengan keluarganya, bukan berpisah dengan kenikmatan dunianya, dengan bisnisnya, dengan kendaraannya, dan kesang tidak. Tapi susahnya dengan ibadah. Ya puasanya, ya sholat malamnya, dan juga yang penting di sini sesuai dengan judul yang ke-6 ini adalah ilmu. Beliau merasakan, ya, dekat dengan para ahli ilmu, mendengarkan ilmu dari mereka, hikmah mereka, mendengarkan tausiahnya, mencontoh kebaikannya, itu sebuah kelezatan. Ya. Maka tepatlah Rasulullah menyatakan, a'lamu ummati minal halali wal haram Mu'adz ibn Jabal. Lebih ngertinya umatku tentang halal haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Karena ahli dalam ilmu, sering dengan ulama, selalu mendekati majelis ilmu, selalu hadir dalam majelis keilmuan. Pertanyaan sekarang kepada diri kita, bagaimana kita menjumpai lezatnya ilmu? Apakah kita sudah selalu haus dengan ilmu? Ya, ketika ada pengumuman, ya, kajian, durus dan sebagainya, bagaimana hasrat kita, gairah kita, ya, untuk mendengarkan, untuk menghadiri. Ya. Dan insya Allah kalau sekarang 24 jam kalau mendengarkan ilmu itu bisa sekarang. Ya. Acara-acara insya Allah setiap umpama hari, ya, itu juga bisa kita temui. Ya, kita maghrib hari ini di mana, besok di mana, itu sudah tersebar jadwal. Apalagi kalau online, setiap saat kita bisa memutar ilmu. Tinggal bagaimana kita, apakah sudah mendapatkan kelezatannya. Dulu sahabat ada yang berjalan sebulan hanya untuk mentaskeh satu hadis dari Madinah ke Mesir. Dulu perjalanannya bisa sebulan. Ya. Mentaskeh satu hadis. Itu adalah ladahnya ilmu. Ya. Imam Bukhari berkeliling hampir 20 tahun. Beliau dari Bukhara, dari Uzbekistan. Ya. Dari Uzbekistan. Berjalan ke Mekah, Madinah. Berjalan ke Kufah, ke Syam. Berkeliling menjumpai, diceritakan lebih dari 4.000 guru. Coba guru kita ada berapa? Kita hitung dari guru TK, mama. Itu cuman berapa? Imam Bukhari hanya bidang hadis itu 4.000 lebih ceritanya. Ya, makanya hafalannya itu diceritakan hampir 1 juta hadis. Dan yang diringkas dalam Sahih Bukhari itu cuman 7.000 hadis. Itu saja yang 3.000 pengulangan. Itu lazatnya ilmu. Imam Bukhari diceritakan dalam semalam bisa bangun 19 kali. Terbangun untuk apa? Untuk menulis hadis saat dia mendapatkan ilham. Terbangun sampai 19 kali. Karena Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, nulis babnya, kemudian hadisnya itu, ya, ditulis pada saat ada ilham. Ya, bab ini hadisnya mana itu masih mencari. Makanya sampai satu malam bisa terbangun berkali-kali. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Terakhir, ya, kelezatan yang ketujuh yang dimiliki oleh orang iman dalam kehidupannya adalah kelezatan ukhuwah. Kelezatan ukhuwah. Kelezatan ilmu, kelezatan persaudaraan. Bagaimana menemukan
kebahagiaan dalam persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah di sini ya betul-betul menyatu dengan orang iman. Ya, bukan hanya golongannya saja. Ya, kalau golongannya ya istilahnya saudara saklawasi. Dunia akhirat golongannya tok tapi. Ya. Ya. Kalau bukan golongannya, meskipun keluarganya itu bukan saudaranya. Nah, ini bukan keluarganya. Naudzubillah. Ya. Maka temukan ukhuwah yang sebenarnya. Di sini kita setir dari ucapan ahli ilmu Muhammad ibnu Wasi'. Beliau mengatakan, ma baqiya fid dunya syai', tidak ada tersisa di dalam dunia apapun aladzuhu yang lebih lezatnya, ya ini ladzah ini yang lebih lezatnya sesuatu itu illa shalah fil jamaah, kecuali salat di dalam jamaah, salat berjamaah. Itu ibadah. Artinya yang paling nikmat di dunia ini gak ada lain saat sholat berjamaah. Sholat sendiri itu juga nikmat. Ya, seperti munajat tadi. Tapi dengan berjamaah itu akan lebih mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Bertemu dengan saudaranya. Ada apa-apa diketahui. Ya, ini biasanya ada kok sekarang gak ada, mungkin sakit. Ya, akhirnya bisa dijenguk dan sebagainya. Yang kedua, waliqa al-ikhwah. Dan ketemu waliqa al-ikhwan, dan ketemu saudara. Ya, karena orang iman itu bagaimanapun membutuhkan orang lain. Ya, kalau dalam ilmu sosial, ya, Imam Ibnu Khaldun itu menyatakan al-insan madaniyun bit-tab'i. Manusia itu makhluk sosial. Enggak bisa sendiri. Ya. Dia tidak akan hidup kalau dia sendiri. Umpama hidup, dia tidak akan menjumpai kebahagiaan. Makanya di surga, oleh Allah kebahagiaan orang iman itu dilengkapi. Dengan apa? Bersama istri dan anak-anaknya. Bersama keluarganya. Udkhulu fil jannah ma'abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa alhaqna bihim dzurriyyatahum bi iman alhaqna bihim. Nah ini. Kami menyusulkan anak istrinya, keturunannya di surga. Untuk apa? Untuk melengkapi kebahagiaan. Karena di dunia pun kebahagiaan kita tidak lengkap kecuali bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita makan enak, ya umpama diajak temannya makan enak, pasti dalam pikirannya nanti anak istri saya ajak ke sini. Anak-anak nanti saya ajak ke sini. Itu bentuk apa? Kelengkapan kebahagiaan itu bersama orang lain. Dan orang iman oleh Allah diberi nikmat yang luar biasa, yaitu menyaudara. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nah, makanya orang yang tidak bisa menyaudara dengan orang Islam yang lain, hidupnya sumpek. Hidupnya itu seperti dalam tempurung. Ya. Karena ternyata di dunia ini yang saudara cuma itu saja. Ya. Kalau kemana-mana harus laporan. Karena laporan itu supaya diketahui. Ya, larinya kemana? Tertib apa enggak? Ya, sehingga apa? Secara enggak sadar dikekang hidupnya aslinya. Kemana-mana enggak boleh kecuali harus izin. Ya, setiap bulan juga harus bayar. Nah, harus apa? Begini-begini, macam-macam. Ya, kelihatannya diramut, tapi katanya diremot. Nah, ternyata di remote. Kalau kita kembali kepada persaudaraan Muslim, hidup ini lebih luas. Ya, kemana-mana masjid banyak. Ya, kalau tidak seperti tadi, ya, yang masjid hanya masjidnya sendiri. Sehingga perjalanan kemanapun nyari masjid golongannya. Kalau enggak, perasaannya enggak sah. Apalagi kalau ke foto dilaporkan, bisa nonaktif. Hidupnya susah. Makanya kebahagiaan itu yang paling, ya, di dunia ini yang paling istimewa yaitu ini tadi, liqa'ul ikhwan. Makanya ada istilah liqa'ul ikhwan yudhibul hazan. Nah, liqa'ul ikhwan yudhibul hazan. Ketemu dengan saudara itu akan menghilangkan kesusahan. Makanya kenapa Nabi Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Allah menjawab in kuntum mu'minin, karena orang iman saudaranya banyak. Dia akan mempunyai, yani innamal mu'minuna ikhwah. Ya.
Maka jangan pernah susah. Ya. Apalagi ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Innamal mu'minuna kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Maka jangan berkecil hati. Mungkin diintimidasi, dipersekusi dan sebagainya. Jangan kecil hati. Karena apa? Dengan kita membaur, dengan kita menyatu dengan saudara Islam, saudara iman, ya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Inilah namanya lezatnya ukhuwah. Ya, namanya lezatnya ukhuwah. Maka ini dari ucapan Muhammadul Wasi ini istilahnya ada dua. Ya, yang as-shalah fil jamaah hubungan dengan Allah, tapi juga lebih lengkapnya yaitu dengan semua orang. Berarti di situ ada keseimbangan hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan makhluk. Dalam sholat, ya berarti di sini mengutamakan sholat, baik wajib maupun sunnah. Ya. Kalau wajib dilakukan dengan tertib, sunnah insya Allah lebih tertib. Ya. Sunnah lebih tertib. Seperti yang disampaikan hadis tadi itu, Nabi sholat malamnya luar biasa, otomatis. Ya, wajibnya lebih terjaga. Ya, ahli ilmu ya, sama seperti itu. Diceritakan kalau masalah sholat sunnah ya, di malam hari itu ada riwayat yaitu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis. Beliau itu kalau habis subuh ya, mepet ke tembok, kakinya ditaruh di atas. Ditanya, kenapa engkau melakukan itu setiap subuh? Katanya untuk mengembalikan darah yang berkumpul di telapak kaki. Ya. Kenapa? Karena malamnya banyak berdiri. Ya. Seperti Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2,5 juz. Berarti darah itu ke kaki semua. Makanya Nabi kakinya sampai bengkak. Rukuk sujudnya juga lama. Ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ceritakan habis subuh kakinya diangkat. Jadi tidur mepet tembok, kemudian kakinya ditaruh di atas. Tujuannya apa? Supaya darah di kaki mengalir kembali ke badannya. Nah ini bentuk dari bagaimana mereka menikmati lezatnya ibadah dan menikmati lezatnya yaitu bersama saudara. Inilah 7 kelezatan yang ada dalam diri orang iman, yang ini menjadi evaluasi bagi diri kita. Apakah kita sudah menemukannya? Dari 7 itu apakah sudah semua? Atau sebagian, atau hanya 1 dan 2, atau sama sekali enggak. Kita ngerjakan 7 ini, tapi apakah kita menikmatinya? Apa hanya kelihatan pantas-pantasan, hanya untuk pantas-pantasan? Apa hanya pokoknya mengerjakan rutinitas? Kalau sudah jadi rutinitas, itu biasanya hilang rasa. Hilang rasa itu artinya ya hanya untuk rutinitas. Tidak ada ruh di situ. Maka materi yang kita buat ini sebagai koreksi bagi diri kita semua. Ya saya, ya panjenengan sedaya. Ya, bagaimana 7 hal ini apakah sudah ada dalam diri kita? Kalau belum, mulai hari ini, mulai malam ini, ya kita usahakan. Fastabiqul khairat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini yang kita maksud dengan bagaimana dengan 7 hal ini kita semakin dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Nah, sehingga di situ juga dekat dengan Allah, ya, semakin mendapatkan cintanya Allah, dan sewaktu-waktu ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita diridhoi oleh Allah. Ya, Nabi menyatakan, ya, asalah Allah membuatnya hidupnya itu happy ending. Asal itu dari kata madu. Ya, akhir hidupnya seperti madu, artinya manis. Ya, ibarat film itu happy ending. Ya, musuhnya mati. Ya, lakonnya nggak mati. Ya, kan ada film itu terakhir ternyata lakonnya ya, ikut mati. Nah itu biasanya nggak happy ending gitu. Ya, malah susah, ya kan? Kurang puas. Ya. Tapi kalau film ya penjahatnya mati, kemudian lakonnya itu dalam keadaan bahagia, nah, itu puas. Ya. Nah kita berusaha hidup kita juga seperti itu. As-salahu. Ya. Jadi Allah menjamin hidupnya happy ending. Itu apa? Dengan apa? Dengan ketika mendekati ajalnya, Allah membukakan ilham untuknya mengerjakan kebiasaan yang dia lakukan dari kebaikan. Setelah atau saat dia melakukan kebaikan, Allah mencabut
nyawanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan pada kita semua, taufik dan hidayahnya, pertolongannya, agar kita betul-betul istiqomah, dan sewaktu-waktu ada menyebut kita dalam keadaan bisa menikmati 7 hal tadi itu, 7 kelezatan tadi. Amin. Jazakumullah khairan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. Orang itu merangkul dunia dan agama menggunakan kita dan kita. Kemudian sementara Nabi itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Cara mengkompromikan siapa? Di sisi lain itu Nabi seperti ini bukan kita dan kita. Tapi Nabi sementara ini berdoa seperti ini. Ya. Baik. Yang pertama tentang sabda Nabi yang menyatakan orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari dia tidak akan paham. Padahal ahli ilmu banyak yang sehari khatam bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, banyak. Nah, itu cara memkompromikan bahwa yang dimaksud Nabi itu adalah tadabbur. Ya, makanya bahasanya afqah, ya kan? Dia tidak paham. Karena dalam baca bahasa Arab, al-fiqh itu adalah pemahaman daqiqul fahm. Ya, sampai ke idrok. Makanya Nabi memberi batasan kalau ingin tadabbur, ya, ayat demi ayat, hikmahnya itu paling cepat 3 hari. Kurang dari itu dia nggak akan bisa maksimal. Itu kalau acaranya tadabbur. Beda dengan tilawah. Karena tilawah itu ada tujuan ta'abbud. Membaca tujuannya ta'abbud. Ta'abbud itu pengibadahan. Membaca tok itu sudah ibadah sendiri. Ya, kalau tadabbur, seperti Nabi pernah 1 ayat diulangi semalam. Nabi tarji' karena menghayati ayat sampai diulang-ulang dalam semalam itu 1 ayat. Itu tafaqquh, tadabbur. Tadabbur itu menghayati isinya. Ya, memerinci hikmah-hikmahnya. Itu nggak perlu nggak bisa waktu cepat. Tapi kalau tilawah, membaca atau kiroah itu bisa. Karena kiroah itu adalah membaca lafadznya dan itu mendapat pahala karena man qoro'ah harfan, man qoro'al Quran, ya kan? Siapa membaca Quran, ya, 1 huruf pahalanya 10. Ya. Di situ ahli ilmu menyatakan paham isinya nggak paham isinya dapat pahala. Karena itu ta'abbud. Ya, sedangkan yang tadi di samping Nabi, yang bahasa Nabi 3 hari, itu adalah tafaqquh. Itu penghayatan isinya. Dan itu nggak bisa waktu cepat. Makanya dalam qiraat itu adanya qiraat hadron. Hadron itu cepat. Ya. Kalau orang yang hafal Quran, karena memang syarat ya menghafal Quran bagi yang dewasa itu memahami isinya. Secepat apapun dia tetap akan memahami isinya. Tapi untuk tadabbur, ayat ini hikmahnya apa? Per 1, 2, 3, 4 itu nggak bisa. Ya. Membaca cepat. Ya. Kalau tadi disebut pengibadahan itu bisa secepat itu. Karena dalam ceritanya kalau bulan Ramadan seperti Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i itu bisa siang khatam sekali, malam sekali. Ya, karena membacanya hadron. Ada lagi cara membaca yang istilahnya itu istidkar. Ya, istilahnya kayak mengingat saja. Itu juga disebut membaca. Mengingat saja seperti umpama itu di dunia internet itu searching. Itu juga disebut membaca juga. Ya. Kalau di situ dilafatkan. Ada yang membaca dengan pikiran saja, istidkar, mengingat-ingat. Seperti Imam Syafi'i pernah semalam 60 kali Quran itu diulangi. Karena ditanya dalil dari Quran tentang ijma'.
ulama sepakat itu nggak boleh diselisihi, harus diikuti. Itu dalilnya mana Qur'annya? Imam Syafi'i mengingat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semalaman nggak tidur, diulang Quran itu 60 kali. Jadi Al-Fatihah di istilahnya diingat-ingat sekilas. Kemudian halaman Baqarah, halaman pertama, kedua, ketiga, sampai An-Nas. Nggak ketemu, diulangi lagi. Sampai ceritanya 60 kali. Baru ketemu. Yaitu dengan dalil, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda fayattabi' ghayra sabilil mu'minin. Jadi sabilul mu'minin itulah dalil ijma'. Nah, itu contohnya. Jadi dalam pengibadahan itu beda dengan tadabbur tadi. Itu cara mengkompromikan. Makanya ulama tidak pernah mencela ahli ilmu yang baca Quran khatam kurang dari 3 hari. Tapi kalau orang biasa, istrinya yang nggak hafal, ya meskipun 3 hari itu biasanya ya cepat, ya belum acara tadabbur. Ya, bagi yang dimaksud Nabi 3 hari itu orang yang hafal betul, ya kemudian maknanya paham, kemudian baru tadabbur. Karena memahami dengan tadabbur itu beda. Al-fahmu itu pintunya, tadabbur itu hasilnya. Maka kalau orang tadabbur dia harus paham dulu maknanya, keterangannya, maksudnya, baru dia acaranya tadabbur. Tidak mungkin orang itu kalau dia nggak paham bisa tadabbur. Karena ya tadabbur kok nggak ngerti maknanya, ya nggak akan pernah bisa. Tadabbur itu seperti yang pernah kita ceritakan. Umar lewat di sebuah menara, di situ ada Yahudi yang ibadah di atas. Oleh Umar dipanggil, kemudian melihat Umar dari jendela dalam keadaan kurus, ya pipinya cekung, matanya cekung karena jauh dari kenikmatan dunia. Badannya kurus kering, rambutnya ya apa namanya itu nggak terawat. Ya. Umar begitu melihat nangis. Ya, setelah berbicara sebentar, pergi ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau menangis? Kemudian Umar menjawab, ketika saya melihat Yahudi tadi, saya ingat kepada salah satu ayat. Ya. Dalam surat surat Al-Ghasyiyah, ya, surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibat taslanaron hamiyah. Di dunia itu sengsara, di akhirat nanti masuk neraka. Jadi begitu melihat, matanya Umar itu melihat, langsung connect pada ayat. Sehingga akhirnya menangis. Itu namanya tadabbur. Ya. Kalau Umar itu nggak paham dengan ayat tadi, nggak mungkin pandangannya yang dia lihat itu nyambung ke ayat. Karena Umar telah memahami ayat tersebut, sering dibaca. Kemudian saat dia melihat, maka pandangannya itu mempengaruhi jiwanya. Maka juga diceritakan ketika Umar patroli mendengar ayat ya surat Tur dibaca, Umar langsung gemetar. Nggak bisa naik himarnya, langsung turun bersandar di tembok. Diangkat ke rumah, sakit sebulan. Mendengarkan surat Tur dibaca. Itu tadabbur namanya. Ya, dan itu tidak bisa dilakukan hanya ya, itu tadi. Kalau orang yang tidak memahami Quran, meskipun 3 hari dia nggak akan pernah bisa. Makanya Nabi sebab begitu, itu adalah acaranya tadabbur. Sedangkan tadi qiraah, tilawah, ya itu derajatnya atau apa namanya perbedaannya itu ta'abbud, ya ibadah. Dan itu satu huruf mendapatkan pahala. Biasanya itu juga dilakukan oleh orang yang menjaga hafalannya. Ya, selain ibadah juga menjaga hafalan. Itu untuk supaya cepat, ya, sehari bisa khatam beberapa kali. Nah, makanya di bulan Ramadan kenapa dibaca sehari sampai beberapa kali khatam? Yaitu tadi untuk ibadah juga termasuk untuk menjaga hafalannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang dalil bahwa agama tidak akan berdiri kecuali dengan dirham dan dinar. Padahal Nabi meminta pada Allah hidupnya miskin. Ini makomnya beda. Jadi istilahnya apa namanya itu timingnya atau maksudnya itu beda. Ya. Nabi menyatakan bahwa agama tidak akan bisa berjalan kecuali dirham dan dinar ada. Itu karena acaranya adalah jihad.
memperjuangkan agama Allah li'ilai kalimatillah yal ulya. Itu membutuhkan biaya, membutuhkan perjuangan. Makanya Nabi memotivasi hal itu. Dan motivasi ini juga berlaku bagi orang yang mampu di situ. Ya, yang memang punya bakat di situ. Qadarnya ada di situ. Sedangkan Nabi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan itu makomnya adalah zuhud. Ya. Zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan dunia agar tidak membahayakan akhirat. Ya. Doa itu ya, istilahnya bukan kok Nabi itu meninggalkan dunia, tidak. Tapi Nabi meninggalkan dunia yang nantinya ya, Nabi khawatir itu mengganggu akhiratnya. Itu yang dimaksud. Makanya Nabi tidak menginginkan harta yang banyak. Ya. Tapi apakah Nabi kemudian malas berpangku tangan? Tidak. Ya. Itu menunjukkan makom zuhud. Artinya zuhud ini ya harus dilakukan oleh orang iman, baik nggak punya atau punya. Ya, tapi dalam sisi jihad harus memaksimalkan kemampuannya. Maka dikompromikan, ya itu makomnya beda. Seperti tadi, makom antara tadabbur dengan makom dia qiraat. Sedang ini juga sama. Kalau kita membicarakan jihad, ya kita nggak bisa, lemah. Ya. Contohnya dalam surat Kahfi. Surat Kahfi itu kan ada berapa cerita itu? Ya. Ashabul Kahfi, kemudian yang pemilik kebun, kemudian Nabi Musa dan Khidir, Nabi Khidir, dan yang terakhir Dzulqarnain. 4 ini istilahnya apa? Isyarat tegaknya dunia ini yang 4 ini. Yang pertama akidah, yaitu perjuangannya Ashabul Kahfi meninggalkan kemewahan untuk menyelamatkan akidahnya. Yang kedua yang memiliki kebun. Itu juga menunjukkan agama ini juga perlu biaya. Yang ketiga Nabi Musa dan Khidir, ya, itu temanya ilmu. Semua cerita Nabi Musa dalam Al-Quran itu mesti dengan Fir'aun, kecuali di surat Kahfi. Nabi Musa diceritakan dengan Nabi Khidir, nggak ada Fir'aunnya. Ya, karena temanya adalah ilmu. Nabi Musa mencari ilmunya Khidir, Nabi Khidir. Ya, maka dunia nggak bisa tegak kalau nggak ada ilmu. Dan yang terakhir adalah kekuasaan, as-sultah, yaitu Raja Dzulqarnain. Ya. Jadi itu tidak bertentangan nih, antara Nabi berdoa untuk dirinya, ya, supaya harta yang dimiliki di dunia ini enggak membahayakan di akhirat. Itu bedanya mutawarik, ya. Zuhud dengan mutawarik itu bedanya itu. Kalau mutawarik, ya, dia meninggalkan sesuatu itu belum jelas. Ya. Tapi kalau zuhud, dia meninggal sesuatu yang dia tahu itu boleh, tapi itu bahaya nanti di akhirat. Nah, itu bedanya. Makanya makomnya zuhud itu di atas mutawarik. Ya. Kalau mutawarik yang nggak jelas yang ditinggalkan. Tapi kalau zuhud tahu itu sebenarnya boleh, tapi dia nggak mau mengambil. Aqallul minad dunya, seperti yang dilakukan Rasulullah. Dan Rasulullah sebagai panutan. Maka Rasulullah ya, mengambil yang paling tinggi, yang paling maksimal. Ya. Tapi dalam makom jihad ya tidak. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nabi sendiri meskipun tidak mempunyai harta yang banyak, bagaimana Nabi maksimal dalam jihad? Ya, Nabi sering ikut perang. Nabi juga bertempur sendiri. Artinya itu enggak kok berlindung di sahabat, tidak. Nabi juga pernah topi bajanya juga ya pecah, giginya pecah, ya patah, ya wajahnya terluka. Ya, karena Nabi juga bertempur, bukan kok hanya duduk di kemah, tidak. Nah ini Nabi jihad juga bi anfusih dengan dirinya. Jadi dalil tidak mungkin bertentangan. Ya, sama seperti ini sebagai wawasan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan karena amalan, kan begitu. Tapi Nabi menyatakan la yudkhilal jannata ahadun amalu al jannah. Seseorang amalannya tidak mungkin bisa memasukkan dia ke surga. Ini kan kayaknya bertentangan. Yang dalilnya itu masuk surga karena amalan, lah kok Nabi menyatakan ya, seorang amalannya itu enggak bisa memasukkan dia ke surga.
Karena makomnya beda. Kalau watilkal jannatul uristumua itu adalah sebab musabab. Orang masuk surga itu karena punya amal. Kalau enggak punya. Walikulin darajat mimma amilu. Sedangkan Nabi menyatakan yang la yudkhilal jannah, ya, ahadan amaluhu tadi itu, sampai sahabat wala anta, meskipun amalmu apa enggak bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga. Nabi wala ana. Itu makomnya adalah qimahnya. Ya, nilainya. Kalau tadi sebab musabab, kalau ini adalah nilai. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan kalau untuk beli surga itu enggak nyucuk. Meskipun kita itu ibadah ratusan tahun, seperti Bani Israel kan ada yang 500 tahun itu, nggak pernah maksiat. Terus tahu-tahu dengan sombongnya menyatakan, masukkan diriku surga. Oleh Allah dilemparkan neraka. Karena apa? Meskipun 500 tahun untuk beli surga, itu nggak sebanding. Kenapa kok bisa masuk surga? Ya, karena Allah membungkusnya dengan fadl dan rahmat. Fadl rahmat itu adalah memang murni rahmatnya Allah. Bukan kok jamaah, bukan. Nah, kalau dulu kita mengartikan itu karena dibungkus dengan jamaah. Akhirnya digandeng dengan man amila lillahi fil jamaah. Nah ini, ya itu tadi, kepedean tadi itu. Ya. Rahmat itu ya Allah yang punya. Kita nggak bisa menentukan bahwa kita 100% dapat rahmat, itu nggak bisa. Nah, jadi kalau tadi sebab musabab, kalau ini nilai. Ya, nilai. Maka itu tidak bertentangan. Memang banyak dalil itu yang sekilas itu ta'arud namanya. Ta'arud itu bertentangan, rancu. Tapi kita kembalikan kepada ahli ilmu yang itu insya Allah rata-rata sudah dibahas. Ya, sudah dibahas. Banyak itu, Quran itu juga banyak. Ya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan keberkahan. Insya Allah cukup ya yang bisa kami sampaikan. Atas kehadirannya kami mensyukuri jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.